Shalom Sobat BZ Media. Kembali lagi bersama kami PHD San Stephen dengan narasumber kita pada siang hari ini PHD Brevio Wibowo. Nah, sepanjang satu minggu ini kami yakin dan percaya bahwa kita semua sudah mempelajari akan sekolah sahabat ya. Meskipun tidak, disinilah waktunya kita mendengarkan ringkasan ataupun pengertian sekolah sahabat yang akan kita bahas sepanjang satu minggu ini. Judul sekolah sahabat kita sepanjang satu minggu ini di pelajaran kedua ya PHD Brev ya adalah fondasi apa? Kejadian. Ya. Fondasi kejadian. Pastinya banyak hal-hal yang menarik. Bahkan di sahabat yang lalu kita juga sudah mempelajari bagaimana nubuatan-nubuatan juga akan apa? Dibahas di dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini. Nah, di hari Jumat ada terdapat 3 pertanyaan yang sangat cocok nih untuk membantu kita mengerti akan pelajaran sekolah sahabat kita ini PHD Brev. Betul. Nah, pertanyaan pertama adalah di mana dikatakan bahwa Alkitab adalah sarana untuk kita mendapatkan sesuatu yang baru, meskipun itu sudah apa? Sangat lama. Dan ketika seseorang ingin mencari sesuatu yang baru, maka mereka juga akan menemukannya di Alkitab tersebut. Nah, yang menjadi pertanyaan nih PHD Brev. Bagaimana ketika seseorang ingin mencari tahu yang baru dan sudah mendapatkan yang baru nih, tanpa mengabaikan apa yang sudah ditemukan di awalnya ataupun kebenaran yang pada mulanya. Nah, bagaimana kira-kira tanggapannya, PHD? Baik, terima kasih PHD. Pertanyaan yang menarik ya, bahwa seseorang bisa aja menemukan sesuatu yang baru dari Alkitab, Ya, tapi perlu diketahui bahwa ketika seseorang mempelajari akan Alkitab, ya kita tahu Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu adalah memiliki tema yang sama ya, menceritakan tentang Yesus. Dan konsistensi inilah yang perlu kita perhatikan untuk penemuan-penemuan atau hal-hal baru yang bisa kita temukan dalam Alkitab. Jadi meskipun kita menemukan hal yang baru di Alkitab, ya, tapi jika itu bertentangan dengan prinsip-prinsip yang sudah ada di Alkitab, berarti itu bukanlah suatu hal yang bisa dipertahankan. Sehingga itu bukan ajaran yang benar. Ya. Tapi kalau kita misalnya menemukan hal yang baru, lalu kita sejajarkan lagi dengan prinsip-prinsip kebenaran yang sudah ada dan itu sejajar berjalan bersamaan, berarti kita terima ya. Bisa kita terima. Begitu PHD Stephen. Terima kasih PHD Brev, jawaban yang sangat menarik saudara-saudara sekalian. Nah, kalau begitu nih kita lanjut ke pertanyaan kedua, di mana ketika seseorang menemukan sesuatu yang baru ataupun bahkan doktrin yang baru, nubuatan yang baru, bolehkah kita menanggapinya bahwa kan kita nih punya standar nih PHD Brev, gereja kita punya standar, apa yang sudah dibuat itulah yang menjadi apa? Standar kehidupan kita. Betul. Namun seiring berjalannya waktu, semakin bertambahnya kepintaran, seseorang meneliti Alkitab dengan lebih bagus, maka mungkin saja seseorang akan menemukan satu hal yang baru nih, mungkin nubuatan yang baru. Nah, apa respon kita terhadap hal ini PHD Brev? Apakah kita tidak akan menerima atau kita menolak semua prinsip-prinsip baru? Atau apakah kita menganggap itu satu hal yang salah? Atau apakah kita akan kembali menerimanya PHD Brev? Baik, terima kasih PHD. Ya, jadi ketika seseorang menemukan misalnya doktrin yang baru, ya, menemukan doktrin baru, lalu apa respon gereja begitu ya? Apakah kita akan menanggapinya? Tentunya sama seperti yang Kitab Suci katakan bahwa ilmu pengetahuan di akhir zaman itu akan bertambah-tambah. Ya, bertambah-tambah. Mungkin sekarang kita punya 28 doktrin. Ya, kan? Yang awalnya juga bukan 28 awalnya ya kan? belum 28 dan akhirnya sudah bertambah. Bisa jadi di kemudian hari, di tahun yang akan datang bisa bertambah lagi. Terus, ya. Betul. Karena itu adalah pertumbuhan ilmu pengetahuan, perkembangan ilmu pengetahuan. Sehingga ketika misalnya anggota kita ada yang menemukan doktrin baru dan itu tadi sama seperti prinsip yang pertama tadi ya, kalau misalnya sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab yang sudah ada, kenapa tidak diterima gitu ya? Bisa kita terima gitu. Tetapi perlu waspada juga ya, perlu waspada dan kehati-hatian ya. Karena namanya doktrin contohnya ya. Ini bukan sekedar kayak prinsip-prinsip kita beragama gitu, tapi juga yang mengatur setiap aspek kehidupan kita. Betul, gitu ya. Jadi gak bisa sembarangan kita menemukan dan langsung kita terima. Kita perlu menyelidikinya dulu. Ya, sesuai dengan Alkitab. Betul. Gitu ya. Lalu kita perlu bantuan yang
lebih ahli, misal ya pendeta-pendeta, bahkan mungkin Teologi gitu ya. ya bahkan mungkin bisa kita apalagi kalau kita di denominasi kita, penentuan doktrin itu kita perlu rapat ya kan, Iya, seluruh betul betul. ini ya, General Pimpinan, Conference. Itu membuktikan bahwa nggak bisa sembarangan gitu Betul. kita menerima satu doktrin. doktrin yang baru. Iya, perlu kita diskusikan secara hati-hati gitu. Dan tapi bukan berarti gereja menutup diri akan hal itu. Oke. Gereja pasti Setuju. akan terbuka dengan nubuatan baru atau misalnya apa namanya, Pelajaran yang baru ketika ilmu itu sudah pengetahuan yang baru. terbukti gitu ya. Iya, Oke. hal-hal baru, dan itu sejalan dengan prinsip Alkitab gitu. Oke, thank you PhD Brev ya. Jawaban yang sangat menarik ya. Bahkan karena saya berpikir nih, saudara-saudara sekalian, kalau contohnya kita tidak menerima prinsip-prinsip yang baru yang digali oleh para ilmuwan teologi, mungkin saja doktrin kita akan stuck di situ ya PhD Brev ya. Ya, tidak berkembang sampai sekarang ini. Nah, itu adalah menjadi satu jawaban yang luar biasa bahwa kita boleh saja menerima satu prinsip ataupun nubuatan yang baru ketika itu semuanya berdasarkan standar Alkitab, ya, tidak melenceng daripada kebenaran akan firman Tuhan. Ya, seperti yang PhD Brev bilang, ketika seseorang menemukan prinsip yang baru itu bukan diterima begitu saja, saudara-saudara, ya, bukan hanya dicantumkan di dalam gereja atau di dalam buku doktrin, tapi akan diteliti sebaik mungkin sehingga ini bisa dilihat nih kebenarannya, ini benar atau tidak. Oke, terima kasih PhD Brev. Nah, mungkin kita tahu bahwa dalam kehidupan kita ini ya banyak pengorbanan yang telah kita lakukan ya. Pelajaran sekolah sahabat kita di hari Jumat menceritakan ada seorang pahlawan lah kita bilangnya, seorang tokoh yang ikut pada Perang Dunia Kedua. Dia bertanya kepada seseorang bahwa siapa kira-kira yang akan mengingat hidup saya ini ya. Kita tahu bahwa ketika seseorang itu adalah tokoh peperangan atau bahkan tokoh medis, orang pelaut, maka dia memiliki apa? Pengorbanan dalam hidupnya. Nah, pastinya dia akan berpikir, kalau saya sudah melakukan banyak hal seperti ini, siapakah nanti kira-kira yang akan mengingat hidup saya? Atau bagaimanakah ketika itu sebaliknya? Nih PhD Brev, saya mau bertanya. Bagaimana kira-kira ketika kita menanggapi cerita ini, segala sesuatu kita sudah lakukan yang terbaik, kita sudah membantu banyak orang, kita sudah mengabarkan firman Tuhan, tapi akhir-akhirnya hanya kematian sajalah yang menjadi bagian kita. Tidak ada harapan di masa yang akan datang. Bagaimana kira-kira respon kita, PhD Brev? Baik, terima kasih. Menarik ini cerita pelaut ini ya. Dia yatim piatu dan dia berkata siapa yang akan mengingat saya. Karena dia takut bahwa apa yang dia udah perbuat, kayak sia-sia aja kalau nanti dia mati, pasti nanti dia akan dilupakan gitu. Juga, iya betul. Nah, sebenarnya ini adalah satu bentuk ya manusiawi, ya sifat manusia, di mana dia ingin tetap diingat, betul. Ingin dihargai, walaupun setelah dia meninggal gitu. Iya, pastinya itu. Dan sayangnya ketika pengertian bahwa kematian adalah akhir dari segalanya itu betul, ya memang betul, kasih, pengorbanan dan perbuatan baik kita sia-sia gitu. Ya kayak gak ada gunanya lah gitu. Gak ada ya? gunanya gitu. Kalau tahu gitu mending saya senang-senang aja gitu. Iya betul. Tahu juga mati ya. Ya nanti mati udah selesai, nggak ada apa-apa. Tapi kan nggak begitu kalau yang kita pelajari dalam Alkitab ya, bahwa Yesus ya anak domba Allah itu udah menaklukkan kematian dan memiliki kunci maut. Nah, kunci maut ya kalau kita baca di Wahyu 1 ayat 18. Artinya adalah kita memiliki harapan ya akan kebangkitan hidup kekal. Sehingga kehidupan kita sekarang ini kita berbuat baik, kita menolong sesama itu nggak sia-sia, nggak sia-sia. Karena justru Allah ada nilainya gitu ya pastinya. Iya betul, karena Allah sendiri yang bilang, jika engkau melakukan sesuatu yang kecil untuk salah satu dari kau sudah yang hina ini, iya kan, kau sudah melakukannya untuk aku. Benar. Jadi nggak ada yang sia-sia di mata Tuhan, semua berharga di mata Tuhan apa yang kita lakukan, sehingga jangan takut akan kematian kita nggak diingat, karena Tuhan selalu mengingat kita. Ya. Terima kasih PhD Brev. Ya, jawaban yang sangat luar biasa nih saudara-saudara. Ya, mungkin banyak juga di antara kita ya, bahkan sebelum mendengarkan akan jawaban ini, kita merasa bahwa terkadang kita berpikir, saya sudah berbuat baik, sudah melakukan banyak hal yang menguntungkan orang lain nih. Tapi gimana ya kalau contohnya nanti pada akhirnya jadi tanah juga, nggak ada harapan gitu ya. Mungkin kita pernah berpikir seperti itu, tapi jawaban pada siang hari ini membantu kita mengerti bahwa segala sesuatu yang kita lakukan ada nilainya. Apabila itu kebaikan, maka akan menjadi sebuah poin penting bagi kita.
karena itu akan membawa kita juga masuk ke dalam kerajaan surga ya PDW. Oke, terima kasih 10 menit bersama kami untuk pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang 1 minggu ini. Tuhan memberkati.